Halo anak-anak, kita kembali bertemu dalam video pembelajaran matematika. Kita akan membahas tentang materi barisan dan deret aritmatika. Untuk kompetensi dasar, di ranah pengetahuan yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika, sedangkan untuk ranah keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Baik, ini untuk kembali mengingatkan tentang barisan aritmatika yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda. Biasanya disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua, U2, yaitu 5. Suku ketiga, U3, yaitu 8 dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Nah, ini adalah susunan atau barisan dari aritmatika tersebut. 2, 5, 8, dan seterusnya. Dengan beda yang tetap yaitu 3. Setiap suku memiliki selisih atau beda yaitu 3. Sampai di sini anak-anak paham kan? Nah, untuk rumus barisan aritmatika, rumus mencari suku Kn barisan aritmatika yaitu UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. Atau UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini adalah rumus mencari suku Kn. Lalu rumus mencari beda barisan aritmatika. Beda itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Jadi di sini keterangannya ya, bahwa UN itu adalah suku Kn, U1 itu adalah A atau disebut juga suku yang ke-1 atau yang pertama dari barisan aritmatika. UN kurang 1 itu adalah suku Kn kurang 1. B itu adalah beda, sedangkan N adalah banyak suku pada barisan aritmatika. Nah, ini adalah contoh soalnya. Baik, contoh soalnya itu diketahui barisan aritmatika sebagai berikut, yaitu 3, 7, 11, 15, dan 19, kemudian seterusnya. Jadi inilah barisan aritmatikanya. Tentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Jadi pertama sekali kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah tentunya ada suku pertama yaitu U1, yaitu A sama dengan 3. Kemudian B-nya itu adalah U2 kurang U1, ya. 7 kurang 3 sama dengan 4. Anak-anak juga boleh mencari bedanya itu dari suku lainnya, yaitu misalnya U5 dikurang U4, atau U4 dikurang U3, dan lain sebagainya. Nah, bedanya itu akan tetap sama, yang itu bernilai 4. Sedangkan N yang ditanya adalah suku ke-10, berarti N-nya adalah 10. Maka untuk jawabannya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. UN atau U10 sama dengan 3 tambah N-nya kita ganti 10, 10 kurang 1 kali 4. Jadi 3 tambah 9 kali 4. 9 kali 4 adalah 36. Ya, jadi di sini prosesnya yang pertama kita lakukan adalah pengurangan, lalu kita kalikan. Setelah itu kita tambahkan dengan A-nya. Jadi 36 tambah 3 itu adalah 39. Maka U10 itu ya atau suku ke-10 itu nilainya adalah 39. Nah, beginilah contoh soal untuk barisan aritmatika. Bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, kita lanjutkan. Di sini ada rumus cepat ya untuk menentukan barisan aritmatika. Jadi rumus cepat ini dapat anak-anak gunakan ya. Kita perhatikan rumus cepat mencari suku Kn barisan aritmatika. Jadi
NI sama dengan N UNI dikurang UN1 tambah N1 kali beda per beda. Nah, rumus cepat mencari bedanya, ya, beda itu sama dengan UN1 dikurang UNI per N2 dikurang N1. Jadi, di sini ada keterangannya, UN1 adalah suku yang diketahui dengan N terkecil, UN2 suku yang diketahui dengan N terbesar, UNI adalah suku yang diketahui, tetapi belum diketahui suku keberapa. Nah, B itu adalah beda, NI adalah suku keberapa yang terkecil, N2, N1 adalah suku keberapa yang terkecil, N2 adalah suku keberapa yang terbesar, sedangkan NI adalah suku keberapa yang ditanya. Jadi, kita perhatikan contoh soal. Jika suku ketiga barisan aritmatika adalah 8 dan suku kelima adalah 14, maka 29 ini merupakan suku keberapa? Ya, jadi yang ditanya itu adalah UN-nya. Maka kita pertama sekali harus cari bedanya dulu. Ya, cara mencari bedanya, ya. Jadi 14 dikurang 8, ya. Kemudian dibagi 14 itu ada pada suku kelima, berarti dibagi 5 dikurang. Kemudian 8 ini adalah suku ketiga, berarti dikurang 3. Sehingga 14 kurang 8 itu 6, 5 kurang 3 itu adalah 2. Sehingga 6 bagi 2 itu adalah 3. Maka bedanya itu adalah 3. Nah, kita kembali ke soalnya, yaitu mencari suku yang ditanya, ya. Jadi, 29 ini suku yang keberapa? Maka yang ditanya itu adalah N-nya. Ya, berarti 29 dikurang 8, ya, 29 dikurang 8 ditambah 3 kali 3, ya. Jadi N yang terkecil itu kan 3. Jadi 3 dikali bedanya 3. Jadi 3 kali 3 per beda itu sendiri, ya. Jadi saya ulang, 29 itu adalah nilai dari yang diketahui, ya. 29 dikurang 8 itu, ya, dari suku yang terkecilnya itu tadi nilainya 8. Jadi 29 dikurang 8 ditambah 3 itu adalah suku ketiga yang terkecil dikali beda dibagi beda. Jadi 3 kali 3 itu kan 9. 29 kurang 8 itu 21. Jadi 21 tambah 9 itu adalah 30. 30 bagi 3 itu adalah 10. Ya, jadi maka 29 itu merupakan suku ke-10. Maaf ya, di sini ada perbaikan, ya. Harusnya ini adalah sama dengan 10. Jadi jawabannya 29 merupakan suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya, ya. Kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu atau SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kita itu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi, seperti ini ya penjelasannya. Nah, misalnya nih, barisannya itu adalah 3, 7, 11, 15, dan 19, kemudian seterusnya. Jumlah 5 suku pertama. Nah, ini adalah 5 suku pertama. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 suku pertama. Oke. Nah, jumlah 5 suku pertamanya berarti itu kita jumlahin 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19. Hasilnya sama dengan 55. Nah, inilah merupakan deret aritmatika. Nah, lalu bagaimana ya kalau misalnya kita mencari deret aritmatika yang jumlah 100 suku pertama? Wow, ini sangat banyak ya kalau kita jumlahkan satu persatu ya angka-angkanya. Maka kita menggunakan rumus deret aritmatika untuk mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Baik, ini ada rumus deret aritmatika sebelum kita menyelesaikan soal-soal ya. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Oke. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa ini N-nya ya
banyak suku pada barisan aritmatika. Kemudian A itu adalah bilangan atau suku pertama, ya. Sedangkan B itu adalah beda. Jadi di sini sudah diberikan keterangan. Untuk Sn itu merupakan jumlah n suku pertama. Oke, di sini ada contoh soalnya. Diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini bilangannya kan semakin kecil ya. Nah, jumlah 20 suku pertamanya adalah, jadi diketahui dari soal bahwa suku pertama atau A-nya 27. Bedanya itu kita boleh ambil rumusnya U2 kurang U1. Jadi U2 itu 24, U1-nya 27. Jadi 24 kurang 27 itu sama dengan min 3. Maka kita lihat ya, bedanya itu adalah min 3. Sehingga kita langsung masukkan ke dalam rumus ya. Kita boleh pilih salah satu, tapi kita pilih aja yang bagian kedua. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1 kali beda. N-nya itu, ya, karena yang ditanya jumlah 20 suku pertama, berarti S20, maka N-nya 20 per 2 dikali A-nya itu 27, berarti 2 kali 27 itu 54, kemudian ditambah 20 kurang 1 itu 19, kemudian dikali min 3 itu adalah min 57, gitu ya. Jadi di sini kita perbaiki, ini harusnya 54 dikurang 57, berarti min 3. Jadi 10 kali min 3 itu adalah min 30. Maka S20 atau jumlah 20 suku pertamanya adalah min 30. Maka kalau misalnya ini kita lanjut sampai 20 bilangan, lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah min 30. Nah, beginilah untuk penerapan dari rumus deret aritmatika. Nah, kemudian kita coba perhatikan contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, diketahui suatu deret aritmatika U1-nya itu atau A-nya itu 7, bedanya 4. Tuliskan 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Jadi U1-nya 7, U2-nya itu berarti U1 tambah beda. Jadi A tambah beda itu adalah 11. 7 tambah 4, 11. U3-nya itu U2 tambah beda. U2-nya kan udah ketemu nih, 11, berarti tambahin beda 4, berarti 15. Begitu sampai dengan U6. Ya, U6 itu adalah 27. Maka tuliskan 6 suku pertama deret aritmatika. Nah, kalau pakai deret itu kita tuliskan dengan tambah. Jadi 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 27 tambah 23 tambah 27 tambah dan seterusnya. Ini adalah solusi dari soal tersebut. Kemudian kita masuk untuk contoh soal yang kedua. Diketahui rumus suku ke N, deret aritmatika UN sama dengan 5 kurang 3N. Hitunglah jumlah 15 suku pertama. Nah, di sini yang N-nya itu adalah 15, ya. Jumlah 15, ya. Jadi kita pertama sekali harus cari dulu U1-nya, ya, atau A-nya. Jadi, A-nya itu berarti U1, N-nya kita ganti dengan 1. Berarti 5 kurang 3 kali 1, ya, yaitu 5 kurang 3 sama dengan 2. Kemudian kita cari U15-nya. U15-nya itu adalah 5 kurang 3 kali 15. 5 kurang 45 itu sama dengan min 40. Maka S15 itu kita pakai rumus yang pertama. Ya, yang pertama ini kita gunakan ya. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 dikali A-nya tadi adalah 2 tambah U15-nya itu adalah min 40. Jadi dengan rumus yang pertama tadi, maka kita dapat menyelesaikan soal tersebut. 15 per 2 dikali 2 ditambah min 40 ya. Jadi hasilnya adalah nanti min 285. Sehingga jumlah 15 suku pertamanya adalah min 285. Nah, begitu anak-anak untuk pembahasan dari deret aritmatika ya. Nah, ini ada soal latihan untuk yang pengetahuan. Silakan anak-anak kerjakan, ini ada 4 soal ya. Kemudian ini soal untuk keterampilannya dalam bentuk soal cerita atau kontekstual ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk soal yang pertama, diketahui deret aritmatika 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya, tambah seterusnya. Hitunglah jumlah 16 suku pertamanya. Jadi,
tentukan dulu A dan B-nya, lalu kemudian substitusikan ke dalam rumus SN-nya. Kemudian yang nomor 2, tentukan rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika jika U7-nya 15 dan SN-nya itu 168. Kemudian soal nomor 3, diketahui jumlah suku N deret aritmatika Sn sama dengan 2N kuadrat dikurang 3N, tentukan besar suku ke-7. Soal yang keempat, jumlah 5 suku pertama deret aritmatika adalah 65 dan suku ke-7 adalah 25, tentukan suku ke-15. Oke, kemudian ini suatu keterampilan. Dari seluruh gaji yang diterimanya setiap bulan, Yuda selalu menyisihkan sebagian untuk ditabung. Pada awalnya ia menabung sebesar Rp500.000 dan setiap bulan berikutnya ia menambah Rp10.000 lebih besar dari tabungan bulan sebelumnya. Nah, pertanyaannya berapa besar uang yang ditabung Yuda setelah 3 tahun? Oke, anak-anak, ini soalnya berarti jumlah keseluruhan soal ada 5. Silakan dijawab di bukumu, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ibu Sarah. Baik, itu saja. Terima kasih.